Ya, untuk kelompok yang presentasi langsung dimulai aja ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tafsir ayat tentang produksi, yaitu Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Kami beranggotakan Mufti Arifina, Ahmad Fauzi, dan saya Syarofah. Makna produksi. Produksi dalam konsep ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, aktivitas produksi sebaiknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi dan faktor produksi. Prinsip produksi dalam perspektif Islam memiliki arti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi mulai dari bahan baku sampai dengan hasil akhir yang berupa barang maupun jasa. Jadi, produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa. Dan dalam konsep ekonomi Islam, produksi yaitu kegiatan yang menghasilkan barang yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, ayat surat Al-Hadid ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Selanjutnya, tafsir per ayat. Laqad sesungguhnya
Arsalna, kami telah mengutus rusulana, rasul-rasul kami, bil bayyinati, dengan keterangan-keterangan nyata, wa anzalna, dan kami menurunkan ma'ahum, bersama mereka, Alkitab, wal mizana, dan timbangan. Yakuma, supaya menegakkan annas, manusia, bil qist, dengan adil. Wa anzalna, dan kami turunkan al-hadid, besi, fihi, padanya, ba'sun, kekuatan, syadidun, yang sangat, wa manafi'un, dan manfaat, linnasi, bagi manusia, liyata'amu, dan hendaknya mengetahui Allah, man, siapa, yang suruhu, yang menolongnya, wa rasuluhu, dan rasul-rasulnya, bil ghaib, dengan goib, dengan secara goib. Inna, sesungguhnya Allah Aliyun, maha kuat, azizun, dan maha perkasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mufti. Penafsiran dalam tafsir Penafsiran dalam tafsir Al-Misbah surat Al-Hadid ayat 25 menafsirkan tentang tujuan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab suci dan neraca adalah agar manusia hidup dalam masyarakat yang adil. Allah juga menciptakan besi antara lain untuk dijadikan sebagai alat penegakan keadilan, berdampingan dengan infak dalam melaksanakan jihad di jalan Allah SWT. Ayat di atas juga dapat dipahami sebagai nasihat kepada mereka yang selama ini bersungguh-sungguh menggunakan anugerah Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dalam perspektif ekonomi, ayat tersebut dapat diartikan sebagai perintah untuk memproduksi sesuai hal yang bermanfaat bagi masyarakat bumi. Di dalam ayat tersebut dicontohkan dengan besi yang dapat diproduksi menjadi barang-barang yang bermanfaat, bahkan bisa digunakan sebagai perantara jihad di jalan Allah SWT. Lanjutan, wa anzalna hadida fihi ba'syun syadid, dan kami diciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Surat Al-Hadid ayat 25. Pada penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan contoh penciptaan produksi berupa besi yang memiliki kekuatan hebat. Besi itu sebagai sarana untuk menekan orang yang membangkangkan terhadap perkara yang hak dan mengingkarinya. Padahal hujah-hujah telah ditegakkan di hadapannya. Besi itu pun sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ikut dalam menegakkan keadilan. Untuk itu, kita sebagai hambanya, jika akan memproduksi suatu barang pun haruslah barang yang memiliki kekuatan atau manfaat, bukan barang yang mana malah merugikan masyarakat luas. Isi kandungan Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan bahwa kegiatan memproduksi bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar, tetapi lebih menekankan bahwa setiap kegiatan tersebut harus mewujudkan fungsi sosial. Dalam ekonomi Islam terdapat keyakinan adanya Allah SWT, sehingga peran dan kepemilikan dalam ekonomi dipegang oleh Allah, sehingga terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat. Dalam ayat tersebut dicontohkan dengan besi. Besi merupakan bahan baku yang dapat diproduksi berbagai macam barang seperti pedang. Selanjutnya, pedang tersebut digunakan untuk menciptakan keadilan, yaitu dengan digunakan dalam jihad di jalan Allah SWT. Untuk itu, besi atau pedang tersebut bermanfaat untuk masyarakat luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Fauzi. Baik, selanjutnya besi dapat juga diartikan sebagai kekuatan, ilmu, modal, dan sebagainya yang diberikan kepada manusia. Selanjutnya, manusia yang melakukan pengelolaan terhadap hal tersebut. Allah menugaskan kita untuk menjalankan perintah agama dengan
kekuatan yang telah diberikan karena sesungguhnya Allah Maha Hebat. Kesimpulannya, produksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa bukan hanya untuk individu, tetapi masyarakat dan makhluk lainnya yang bertujuan untuk kemaslahatan. Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dengan kebebasan mengelola berbagai elemen dalam produksi yang diberikan kewenangan kepada manusia. Namun kepemilikan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tuntunan, maka akan mendapatkan pahala. Manusia lebih diberikan sumber daya, ilmu, dan modal atau harta sehingga dapat melakukan kegiatan produksi dengan baik. Dalam surah Al-Hadid ayat 25 dijelaskan bahwa kita sebagai manusia haruslah memproduksi barang yang bermanfaat tidak hanya untuk individu namun juga untuk masyarakat. Seperti itu. Juga sebagai tambahan kaitannya produksi dengan ekonomi, yaitu dalam ekonomi konvensional ya, itu berprinsip pada selalu mempertimbangkan output dan inputnya, dalam artian selalu mempertimbangkan hasil. Beda dengan syariah. Dalam Islam yang dipertimbangkan tidak hanya berpatokan pada penghasilan, tetapi bagaimana juga ada manfaat untuk manusia dan sekitarnya. Prinsip produksi dalam Islam itu yaitu keberlangsungan hidup pada manusia dan alam, itu menciptakan kemenangan tidak hanya di dunia, tapi juga menciptakan kemenangan di akhirat pula, seperti itu. Juga prinsip fundamental dalam Islam itu berprinsip pada kesejahteraan ekonomi untuk meningkatkan produksi barang yang berfaedah, yaitu dan bermanfaat atau sumber daya secara maksimum. Seperti itu. Kita manusia sebagai khalifah di bumi yang hidup berdampingan dengan alam itu harus memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dan juga mempertimbangkan manfaatnya bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga kehidupan di alam, seperti itu. Yang kesuksesannya untuk di dalam produksi Islam itu tidak hanya diukur dengan uang, tapi juga diukur dari segi manfaat kegunaannya pada lingkungan masyarakat. Beda halnya dengan konvensional yang berprinsipnya pada keuntungan-keuntungan dalam konvensional itu kan produsen dianggap sukses apabila usahanya mendapatkan keuntungan seperti itu. Dan juga ada permasalahan seperti ini dalam konvensional itu. Apa dan berapa output yang harus dihasilkan, seperti itu. Dalam artian bagaimana untuk selalu mendapatkan keuntungan dengan berbagai cara, seperti itu. Dan juga kombinasi dari berbagai produksi yang harus digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara maksimum, seperti itu. Jadi konvensional itu bagaimanapun mendapatkan keuntungan tidak melihat
cara seperti apa yang dilakukan. Beda halnya dengan produksi dalam Islam yang selalu terikat pada aturan-aturan dalam Islam. Seperti halnya kita masih memandang halal haramnya seperti contoh produksi minuman keras seperti itu. Walaupun memproduksi minuman keras permintaan pasarnya sangat tinggi, akan tetapi dalam Islam tetap tidak boleh. Maka produksinya tetap tidak boleh seperti itu. Itu bedanya konvensional dengan produksi dalam Islam seperti itu. Walaupun ada hasil, tetapi dalam faidahnya tidak ada atau bisa membahayakan kepada masyarakat sekitar gitu, kepada kita dan alam juga, itu dalam Islam tidak boleh. Karena yang namanya Islam, kita masih berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis yang seperti sudah dijelaskan bahwasanya tetap saja produksi dan ekonomi tetap pada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita sebagai khalifah yang bertugas untuk menjaga lingkungan, alam, dan juga tidak diperbolehkan untuk merugikan atau merusak alam sekitar seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Kiranya ada tambahan dari teman-teman atau pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jadi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 dengan penjelasannya yang cukup baik, yang sangat baik. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, saran ataupun tambahan, bisa langsung di on mic aja. Ya, silakan teman-teman. Silakan teman-teman yang mau nanya.
Itu udah ada pertanyaan dari Mbak Ainurusa. Untuk kelompok 3 gimana? Bentar Mas.
Izin menjawab dari pertanyaan Aini Nurul Hisna. Pertanyaan tadi sudah dipaparkan ayat tentang produksi, lalu bagaimana dari sisi hadisnya? Ini ada salah satu hadis produksi. Hadis dari Jabir radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, barang siapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanami, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain untuk ditanami dan janganlah menyewakannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut menjelaskan tentang pemanfaatan faktor produksi berupa tanah yang merupakan salah satu faktor penting dalam produksi. Jika manusia tidak mampu memakmurkan tanah atau dengan kata lain menggarapnya sehingga menghasilkan manfaat bagi kebutuhan, maka dianjurkan untuk menyerahkan izin untuk mengelola tanah kepada orang lain, bukan tanah tersebut disewakan seperti yang biasa dilakukan kalangan masyarakat sekarang ini. Jadi, dalam hadis ini pun dijelaskan bahwa jika kita mempunyai tanah yang bisa digunakan untuk tempat produksi, maka kita dianjurkan untuk melakukan kegiatan produksi tersebut. Kita dilarang untuk menyia-nyiakan apa yang telah disediakan oleh Allah kepada kita. Dan kita harus apa yang telah disediakan Allah kepada kita itu harus kita manfaatkan dengan sesungguh-sungguhnya, seperti tanah pada hadis tersebut, yaitu tanah. Maka kita harus memanfaatkan tanah tersebut untuk berproduksi dan untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk menghasilkan barang yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti untuk menanam tanaman, maka nanti akan menghasilkan buah-buahan ataupun kayu yang bisa untuk bahan baku membuat barang yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Seperti itu. Terima kasih. Oh ya, ini barusan ada info dari Pak Afda bahwa beliau nggak bisa masuk karena ada acara. Jadi setiap pertanyaan mohon disertakan nama dan NIM. Nanti setiap pertanyaannya akan dikirim ke Pak Afda. Gitu. Dikirimnya lewat fitur chat aja ya. Untuk Aini dan Rizal kasih NIM-nya aja dulu. Izin menjawab pertanyaan Rizal terkait bagaimana ketika orang Islam masih menggunakan bank konvensional, apakah masih melanggar perintah Allah, yaitu sebenarnya kita sebagai nasabah itu hanya bertugas untuk tidak hanya menabung uang, menyimpan uang di bank seperti itu. Mungkin dari sisi tidak diperbolehkan ya, yang paling menonjol dari bank konvensional itu adalah
dari sisi ribanya mungkin. Kalau menurut saya sih tidak melanggar sebetulnya. Dikatakan melanggar perintah Allah tidak. Karena secara pribadi kan kita nasabah hanya menyimpan uang seperti itu. Jadi pelaku ribanya tetap di bank seperti itu. Itu kalau menurut saya pribadi seperti itu. Kalau ada tambahan dari teman-teman atau ada yang harus diluruskan, mohon bantuannya seperti itu. Ayo teman-teman, ini gimana Mas? Lanjut apa enggak nih? Bentar, ini masih ada satu pertanyaan. Dari Fauzia Rahma. Apakah yang dimaksud dengan raja pada terjemahan surat Al-Hadid ayat 25 tersebut? Menurut saya, kata neraca yang dimaksud dalam surat Al-Hadid ayat 25 yaitu timbangan dari Allah. Kan kita sebagai manusia itu amal kita itu ditimbang oleh Allah. Nah, di ayat tersebut itu dijelaskan timbangan keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa amal kita itu tetap ditimbang oleh Allah dalam melaksanakan keadilan. Jadi dalam kita berproduksi, kita dalam melakukan kegiatan produksi itu kita juga harus menggunakan prinsip keadilan, yaitu adil bagi semua masyarakat, agar tidak tidak bermanfaat gitulah, agar bermanfaat bagi semuanya, ya adil gitu. Apakah sudah jelas?
Baik. Apakah masih ada pertanyaan atau tambahan yang lain? Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan atau tambahan? Sepertinya udah nggak ada, Mbak. Sudah cukup? Ya, apabila tidak ada pertanyaan dari teman-teman lagi, perkuliahan hari ini kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih yang udah datang. Jangan lupa ngisi absen di link yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.